Shalom Bapak Ibu Saudara, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti tahu kejatuhan manusia terjadi di Taman Eden, di mana iblis menggoda Hawa sehingga Hawa memakan buah terlarang tersebut dan diberikan kepada Adam, sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, apa saja akibat dari dosa itu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini supaya kita dapat memahami kebenaran. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oke Bapak Ibu Saudara, di video kali ini kita akan mendengar penjelasan apa akibat dosa itu menurut versi Alkitab. Tonton terus video ini, jangan pernah di skip supaya kita mendapat sesuatu dari penjelasan video kali ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Jadi Tuhan itu menetapkan satu hukum yang namanya hukum dosa dan maut. Ini nggak dikenal di dalam Quran Bapak. Di dalam kitab kita Kejadian 2 ayat 17, ini Tuhan menetapkan hukum yang pertama buat Adam. Bukan jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, itu belum ada Pak, itu baru pada zaman Musa. Tuhan hanya menetapkan satu hukum pada Adam, pada waktu dia di Taman di Eden. Ini menurut kitab Taurat kami ya. Namanya hukum dosa dan hukum maut. Itu ada di Kejadian 2 ayat 17. Tuhan ngomong begini, Adam, semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi ada dua pohon di situ, yang satu namanya pohon kehidupan, itu boleh dimakan. Yang satu namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini makanan rohani buat Adam. Ya, kalau yang lain tuh makanan jasmani, ya mungkin ada pohon mangga, pohon pepaya, apalah segala macam. Tapi dua pohon ini mensimbolkan makanan rohani. Satu namanya pohon kehidupan, the tree of life. Yang satu namanya atau Etz Chaim kita menyebutnya. Yang satu namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita sebut juga the tree of wisdom atau pohon kebijaksanaan. Dan Tuhan mengatakan apa? Jangan kamu makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, sebab pada hari kamu memakannya pasti kamu mati. Mot itu artinya kamu akan sekarat, akan mengalami proses kematian, kamu akan sakit, menderita, dan pada akhirnya kamu akan terminate end. Ini namanya hukum dosa dan hukum maut. Nah kalau di Quran Bapak nggak jelas. Pokoknya jauhi aja pohon itu. Betul nggak Pak cerita indah? Ya silakan. Di dalam Quran Bapak, Tuhan Allah Bapak itu tidak membuat peraturan jangan kamu makan dari buah pohon ini ya, dan pada hari kamu memakannya kamu pasti mati. Itu nggak ada Pak. Nggak ada. Makanya kalau saya tanya sama semua muslim di seluruh dunia, baik itu di Inggris, di Eropa, di Amerika maupun di Indonesia, kenapa manusia mati? Muslim mengatakan ya yang makhluk hidup semua pasti mati. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan Adam itu akan hidup selama-lamanya selama dia punya akses kepada pohon kehidupan. Dan kematian itu adalah akibat Adam memberontak terhadap hukum Tuhan. Itu dosa. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ini gak ada di dalam Quran Bapak. Dan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dia meleset dari citra atau gambar Allah. Dia kehilangan statusnya sebagai citranya Allah, sebagai gambar Allah. Inilah dosa yang dikembalikan oleh dosa yang ditebus oleh Yesus. Makanya dikatakan kita ditebus supaya menjadi serupa dengan gambar Allah, yaitu gambar anaknya, Yesus Kristus. Nah ini kalian tidak paham. Makanya karena kalian kehilangan kitab Taurat, kalian tidak paham mengapa manusia mati. Kalian tidak mengerti apa itu dosa asal. Kalian tidak mengerti kenapa Tuhan harus jadi manusia. Karena jawabannya ada di dalam kitab Kejadian, kitab Taurat kita. Ya, itulah sebabnya Allah mengutus anak yang tunggal menjadi manusia untuk mengembalikan status kita sebagai anak-anak Allah. Itu dosa asal yang ditebus oleh Yesus. Nah, ketika kita lahir baru, dikatakan menjadi anak-anak Allah, maka dikatakan kita mampu berkuasa atas dosa. Ya, karena kita meleset jatuh dari gambar Allah ini, maka dosa itu menjadi tuan kita. Kita ini menjadi hamba dosa, Pak.
Diperbudak oleh dosa namanya. Yesus datang memerdekakan kita dari kerajaan maut ini, ya, dan memberikan kita kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk tidak berbuat dosa lagi. Kuasa untuk menjadi tuan atas dosa. Nah, itu maksudnya apa? Selama kita tidak lahir baru, statusnya tidak dikembalikan serupa dengan anaknya, status kita tidak dijadikan serupa dengan anak Allah, Anda mau sampai ngesot, tidak bakal Anda keluar dari dosa. Karena kita masih kedagingan, daging lebih berkuasa. Tapi kalau Anda menerima Yesus, Anda diberikan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memampukan kita menjadi anak-anak Allah. Yang memampukan kita untuk tidak berbuat dosa lagi itu hanya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tanpa Anda lahir baru, statusnya dikembalikan sebagai anak Allah, maka kita akan tetap menjadi hamba dosa sampai kapanpun. Makanya jangan berharap selama Anda itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian Anda tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda berharap masuk kerajaan sorga. Itu mustahil. Karena Anda masih menjadi hamba dosa. Anda harus ikut tuanmu, yaitu kerajaan kematian atau kerajaan maut, yaitu iblis. Dengan Anda jadi gini, Bu. Lahir baru, Bu, menjadikan maaf. Yesus sebagai Tuhan, Anda menjadi anak Allah, Anda masuk dalam kerajaan sorga. Karena Yesus adalah Bapakmu. Bu, maaf. Sebentar Pak. Aduh Bapak. Bapak kan mau Panjangan bertanya. jelasannya, Pak. Gini Iya, makanya ya Pak gini. Aduh si Bapak. Saya ya. udah nangkep nih, saya udah nangkep. Jadi itu Ya. penebusan dosa, itu original sin, kan seperti Ya. itu. Tapi kayak dosa maksiat itu kan nggak ditebus, udah gitu aja kan jawabannya. Hah? Bener nggak? Itu Benar nggak, Bu? ngawur. Makanya Anda tuh Jadi nggak ya tangkap. Gini loh Pak, selama manusia kita ini, ya Rasul Paulus mengatakan apa? Hukum Taurat itu baik. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan adamu pada Allah lain, jangan menyembah Allah, itu baik. Tapi karena kita ini manusianya belum diperbarui, masih mengenakan manusia kedagingan, manusia lama, status kita itu belum dibarui, kalian itu tidak akan mampu melakukan kehendak Allah. Kita itu akan tetap menjadi hamba dosa. Kita akan menjadi pelanggar hukum Taurat. Kenapa? Lah karena status kita ini sudah meleset dari gambar Allah. Kita tidak mampu melakukan hukum Taurat. Makanya Rasul Paulus mengatakan apa? Hukum Taurat itu baik. Ketika aku mau melakukan hukum Taurat itu, ternyata yang jahat itu yang keluar dari diriku. Karena Pak, manusia dalamnya, manusia rohaninya belum lahir baru. Jadi Yesus mengatakan begini, yang menjadi masalah, contoh nih ya, Bapak baca Yohanes 8, ketika ada wanita yang kedapatan berzinah. Ya, Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11, Bapak baca, itu namanya the pericope of adultery. Wanita yang kedapatan berzinah ini di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 dibawa kepada Yesus. Di dalam hukum Taurat Musa, dosa perzinahan ini harus dirajam sampai mati, gak ada ampun. Karena apa? Kamu pelanggar hukum Taurat. Tapi di dalam hukum kasih karunia Yesus, dia memberikan kesempatan orang berdosa ini untuk bertobat. Dia kasih namanya, dia benarkan dulu wanita ini, namanya the gift of righteousness. Dia mengatakan barang siapa yang tidak mempunyai dosa, boleh dia melempar batu pertama. Kemudian wanita ini diampuni, dan ketika dia diampuni, Yesus berkata apa? Dosamu sudah diampuni. Sekarang pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itu dalam hukum kasih karunia, Pak. Manusianya dulu diubah. Ketika wanita ini merasa diterima oleh Tuhan Yesus, diampuni, dia memampukan dia untuk tidak jadi pelacur. Bukan sebaliknya. Saya kasih Anda contoh ya, Pak. Kalau Anda ke Singapura, Pak, di sana nggak boleh meludah sembarangan, nggak boleh buang sampah sembarangan. Orang Indonesia ke sana kesulitan. Kenapa? Karena kebiasaan di Indonesia buang sampah sembarangan, meludah sembarangan, merokok sembarangan. Peraturan di Singapura baik, tapi karena moralitas manusianya belum dirubah menjadi manusia yang disiplin, belum ada revolusi mental, kata Pak Jokowi, tidak bakal. Aturan itu pasti kamu langgar. Artinya apa? Kamu tuh akan terus melakukan maksiat kalau status kamu tuh nggak dipulihkan. Kamu tuh tidak dimampukan, diberikan kuasa untuk berkuasa atas dosa. Ngerti ya teman-teman? Ya maksud saya ya. Iya. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi di dalam konsep Alkitab, ketika Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa, kita semua itu mati secara rohani, tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Itu membuat kita tidak berkuasa atas dosa. Lah kondisi kita tidak bisa berkuasa atas dosa ini yang membuat kita tuh terus-menerus melakukan maksiat, gitu loh, ngerti tak? Maunya berbuat baik tapi kena teman mabuk. Maunya berbuat baik tapi ternyata
kita melakukan kejahatan. Tidak mampu, karena manusia dalamnya belum diperbarui. Contoh aja kecanduan teman-teman. Itu Anda tidak mampu mengatasinya selama manusia rohanimu nggak diperbarui. Saya sudah menyaksikan beberapa teman saya. Begitu mereka lahir baru, penuh Roh Kudus, langsung kecanduan itu hilang. Kenapa diubah dalamnya dulu? Betul enggak Pak Cerita Indah? Betul, betul. Betul. Memang harus dari dasarnya dulu ya. Betul, dari dalam manusia tidak mungkin, kamu tidak mungkin berkuasa atas dosa selama kamu tuh manusianya tidak diperbarui. Lah itulah yang dilakukan Yesus. Manusia dalam rohaninya diperbarui. Terus supaya apa? Supaya kita tuh berkuasa atas dosa.